Let's go. Pada suatu malam, seorang pria yang bernama OJ menemukan keanehan pada salah satu kudanya yang berwarna putih, yang tampak sangat gelisah. Tanpa diduga, saat dirinya melihat sebuah kegiatan perkumpulan yang diadakan oleh tetangganya, yang berada cukup jauh dari peternakannya, OJ mendapati sebuah benda terbang yang menghisap orang-orang di sana. Sementara, adik OJ yang bernama Emerald, yang sedang menikmati musik di dalam rumah, bingung, karena musik dan lampu menjadi redup, ketika benda terbang tadi melintas di atas rumahnya. Sampai di sini kita simpulkan, bahwa benda terbang tersebut dapat menyebabkan listrik mati, ketika melintasi sebuah objek pada jarak dan radius tertentu. Setelah itu karena kuda yang berwarna putih tadi tidak kunjung kembali ke peternakannya, keduanya pun memeriksa rekaman CCTV. Namun, keduanya tidak mendapatkan penjelasan, karena CCTV tidak berfungsi ketika listrik padam. Adiknya pun bertanya, apa yang OJ lihat tadi di luar? OJ menjawab, bahwa sesuatu yang dilihatnya sangat besar, namun tidak bisa menggambarkan bentuk dari benda terbang tersebut pada adiknya. That's big. How big? Big. Keduanya yang hanya tinggal berdua di peternakan keluarga yang cukup besar tersebut, penasaran dengan apa yang menimpa kudanya. Apalagi, sisa kudanya sudah berkurang, semenjak OJ menjual beberapa kuda, untuk menyambung hidup. Karena diketahui, ibunya sudah lama tiada dan ayahnya 6 bulan yang lalu, harus tewas akibat sebuah koin yang jatuh dari langit. Sebelumnya pun OJ pernah mencoba menyewakan kudanya ke sebuah tempat produksi film. Namun, karena keahliannya bukan di bidang tersebut, membuat OJ dan adiknya harus menjual kudanya yang berwarna hitam, ke pasar malam. Nah, alasan tersebutlah yang membuat kini keduanya hanya memiliki beberapa kuda, dan berencana menjual peternakannya. Namun, adiknya menolak dengan keras. Keesokan harinya, keduanya pergi ke sebuah toko untuk membeli CCTV baru, yang memiliki baterai darurat. Sehingga saat mati lampu, CCTV akan tetap menyala menggunakan energi baterai. Hal itu dilakukan karena keduanya penasaran dengan benda misterius yang ada di peternakannya. Pelayan toko yang bernama Torres, kemudian melayaninya dan datang ke peternakan untuk melakukan pemasangan CCTV tersebut. No more. Kemudian, Torres merasa aneh dengan apa yang dilakukan kakak beradik tersebut, karena meletakkan patung kuda di tengah ladang. Setelah instalasi CCTV tersebut sudah selesai, Torres kemudian pulang, sambil menaruh curiga dengan gerak-gerik kakak beradik tersebut. Pada malam hari, OJ mendengar jeritan kudanya, yang berada di dalam kandang. Saat dia memeriksanya, tanpa diduga lampu menyala sendiri, dan terdengar suara yang sangat aneh. Nope. Nope. Tanpa diduga, mereka hanyalah beberapa bocah yang ingin menakut-nakuti OJ. Kemudian, OJ keluar untuk memasukkan kembali kudanya yang dikeluarkan oleh para bocah tadi. Tiba-tiba, Emerald dikagetkan oleh tangkapan CCTV di monitor. Ternyata, ada belalang sembah yang hinggap di salah satu CCTV. Setelah itu kita berpindah ke Torres, yang masih penasaran dengan pelanggannya tadi siang. Saat toko tersebut tutup, Torres memeriksa CCTV kakak beradik tadi, dan mendapati bahwa salah satu CCTV mati tanpa sebab. Torres kemudian langsung menghubungi Emerald untuk memberitahunya. Tanpa diduga, saat OJ sedang menggiring kudanya ke kandang, kudanya memberontak seperti menjauhi sesuatu. Di belakangnya, tampak seperti angin tornado, menghisap patung yang siang tadi diletakkan. Sementara, Emerald keluar rumah, lalu menyaksikan ada sesuatu yang tak beres terjadi pada kuda-kudanya, dan melihat awan dengan bentuk yang aneh. What do you see? OJ! It's in the cloud! Run, OJ! Run! Tiba-tiba awan tersebut berubah bentuk, sambil mengeluarkan suara yang menakutkan,
sehingga OJ langsung lari bersembunyi ke salah satu kandang. Saat di tempat persembunyiannya, OJ menyaksikan bahwa kuda putihnya diambil oleh benda terbang tersebut. Sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa benda terbang tersebut bukan mengejar OJ, melainkan mengejar kudanya. Emerald yang ingin merekam keanehan yang terjadi, berusaha menyingkirkan serangga yang menutupi CCTV-nya. Keesokan paginya, keduanya menghubungi seorang kameramen profesional yang sudah memiliki nama di dunia alam liar, bernama Andri, untuk mendokumentasikan keanehan di peternakannya. Namun, karena Emerald dan OJ tidak bisa menjelaskan keanehan tersebut, Andri menolaknya dan berpikir keduanya sedang mengerjainya. Kemudian tiba-tiba, Torres datang dalam keadaan panik, sambil melihat ke arah awan di pegunungan. Torres menjelaskan, saat dirinya mengatur kamera tadi malam, dia melihat salah satu awan yang tidak bergerak seperti awan yang lain. Doesn't move. Exactly. OJ pun memberitahu benda terbang yang dilihatnya tadi malam ke Torres dan adiknya. What if it's not a ship? Kemudian kita dialihkan ke sebuah taman hiburan, di mana OJ sempat menjual kuda yang berwarna hitam di tempat tersebut. Saat sedang diadakan pertunjukan, tanpa diduga awan yang sama di peternakan OJ datang dan mulai menghisap semua orang di sana. Stay in your seats. Setelah itu OJ yang tahu bahwa pertunjukan menggunakan kuda kesayangannya akan diselenggarakan, datang dan mulai merasa ada yang tidak wajar. Tanpa menemukan seseorang pun di sana, OJ mulai memanggil kuda kesayangannya, yang berada sendirian di tengah. Namun tanpa diduga benda terbang tersebut, kini terlihat jelas karena berusaha menghisap OJ. Untungnya OJ selamat dari hisapan tersebut, karena berada di dalam ruangan. Saat sadar dari pingsan, OJ berusaha menghubungi adiknya yang berada di peternakan untuk menceritakan benda terbang yang mengerikan tadi. Hey, Mom. It's alive, Em. Tanpa diduga listrik padam, yang menyebabkan Emerald dan Torres ketakutan setengah mati. Ternyata, benda terbang tersebut sudah berada di atas rumah, dan mengeluarkan benda-benda yang tak bisa dimakan, seperti kalung, cincin, dan sebagainya. Sampai di sini mari kita simpulkan, bahwa benda terbang tersebut hanya mengkonsumsi makhluk hidup, sehingga selain itu, akan dimuntahkannya. Hal itulah yang menyebabkan ayah OJ tewas, karena terhantam koin yang dimuntahkan benda terbang tersebut. Sementara OJ yang sudah dekat dengan rumah, terhenti karena mesin mobilnya mati. Dia pun menyadari, bahwa benda terbang tersebut sedang berada tepat di atas mobilnya. Keesokan paginya, karena mobil OJ sudah bisa dinyalakan, dia langsung mendekat ke rumah untuk menjemput Emerald dan Torres. Tanpa diduga, benda terbang tersebut kembali melintas di atasnya, namun untungnya tidak menghisapnya. Setelah ketiganya berhasil kabur dari peternakan, Emerald dan Joe pun beristirahat di rumah Torres. Sementara itu, berita mengenai hilangnya para pengunjung taman hiburan viral dan menyebabkan Andri mengingat pembicaraan dengan Emerald beberapa hari yang lalu. Keesokan harinya, ketiganya kembali ke peternakan karena OJ harus memberi makan hewan ternaknya. Ketiganya pun dikejutkan dengan kedatangan Andri, yang kini sudah percaya dengan cerita aneh Emerald mengenai benda terbang. Keempatnya pun menyusun rencana agar benda terbang tersebut terdokumentasikan, yang nantinya sebagai bukti pada pihak berwajib dan masyarakat, bahwa alien benar-benar ada. I'm here, on this ridge. Alasan Emerald menghubungi Andri pun terjawab, salah satunya yaitu Andri selalu menggunakan kamera tanpa listrik atau kamera jadul saat merekam. Setelah menempati posisi yang sudah direncanakan dan meletakkan balon joget bertenaga baterai untuk mendeteksi kehadiran alien tersebut, mereka mulai beraksi. He ain't gonna fuck with you. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya mengapa kudanya tidak diletakkan saja di tengah ladang, agar OJ aman dari serangan alien saat datang. Jawabannya adalah,
Karena OJ sangat menyayangi kudanya dan tidak mau mengorbankannya. Mereka pun mulai memancing alien tersebut menggunakan suara musik yang keras. Time to wake up the family. Tanpa diduga saat alien tersebut sebentar lagi terpancing, seorang YouTuber datang karena berita yang viral di taman hiburan kemarin. Walau sudah diminta untuk pergi oleh Emerald, YouTuber itu tetap tidak memperdulikannya. Dan benar saja, saat di pertengahan jalan, YouTuber itu terhempas karena motor listriknya mati saat berada tepat di bawah alien tersebut. Strategi keempatnya pun menjadi kacau, dan menyebabkan OJ terpaksa menyelamatkan YouTuber itu. Look at me, look at me, look at me. Di sisi lain rekaman Andri terhenti akibat roll filmnya habis, dan kemungkinan momen tersebut tidak terdokumentasikan karena proses reload yang membutuhkan waktu. Dan benar saja, saat OJ tidak bisa menyelamatkan YouTuber itu, alien tersebut datang dan menghisap YouTuber itu tanpa tertangkap kamera dengan jelas. OJ yang mau kembali ke tempat aman, akhirnya dikejar oleh alien besar tersebut. Guys, OJ's hooded up. He's doing a run. Untungnya OJ berhasil masuk ke tempat aman, tepat pada waktunya. Mereka pun bersorak-sorai, karena alien tersebut sudah tertangkap kamera milik Andri. Tanpa diduga, Andri melakukan hal aneh dengan berjalan menuju bukit, dan mulai merekam alien tersebut tanpa bersembunyi. Karena hal tersebut, Andri tak terselamatkan dan menyebabkan Torres dalam bahaya. Untungnya, Torres mampu menyelamatkan diri dari hisapan dengan melilitkan kawat pagar ke tubuhnya, sehingga alien tersebut melepaskannya. Tanpa diduga walau Emerald ada di dalam ruangan, alien tersebut tetap mengincarnya dan membuat tempat persembunyiannya hancur. Karena sudah tidak ada tempat aman, Emerald pun mulai menuju ke arah motor dengan melewati OJ. Tiba-tiba, alien tersebut berubah ke bentuk aslinya, yang nampak seperti makhluk tak bertulang. Di saat alien itu mulai mendekati Emerald, OJ kemudian mengalihkan perhatian alien itu agar menuju padanya. Tanpa diduga, alien tersebut membuka mulutnya lebar-lebar dan siap memangsa OJ yang sudah pasrah. Untungnya saat Emerald sudah bisa menyalakan motor, alien itu mengalihkan perhatiannya ke Emerald dan mulai mengejarnya. Entah apa yang dipikirkan, Emerald memancing alien itu ke arah taman hiburan, dan mulai melepaskan boneka besar yang ada di sana. Saat alien itu memangsa boneka berbahan gas helium tersebut, akhirnya Emerald berhasil memfoto wujud alien itu menggunakan kamera manual yang ada di taman hiburan. Tanpa diduga, saat boneka tersebut meledak di dalam tubuhnya, ternyata alien tersebut ikut hancur. Sampai di sini kita dapat simpulkan bahwa karena kandungan gas helium yang ada di boneka, menyebabkan alien tersebut terkalahkan. Di akhir adegan, kita melihat alien tersebut dengan jelas berhasil difoto dan polisi mulai berdatangan. Terima kasih sudah menonton, klik subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.